warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak sekali nikmat. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat menghirup udara segar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pedoman kita, uswatun hasanah. Semoga kita yang selalu berselawat kepadanya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki, mari kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan perkenalkan, nama saya Fazrul Rahman, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibu Sina Batang, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas C. Alhamdulillah, saya akan membawakan tentang jual beli mata kuliah fikih muamalah, dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Juni Medu LCMH. Tentang jual beli. Adakah yang pernah dengar tentang jual beli? Atau ada yang pernah melihat tentang bagaimana cara menjual beli? Mungkin di benak kita tak asing lagi dengan kata jual beli, dengan tata cara jual beli. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin telah kita rasakan tentang jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang atau harta dengan lafaz jual beli secara syar'i, yaitu pertukaran barang dengan barang dengan cara ridho, suka sama suka, atau memindahkan milik dengan penggantian dengan dasar barang yang boleh diperdagangkan. Oke, itu pengertian jual beli. Kita lanjut. Nah, dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli ini ada 3. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, dan yang kedua berdasarkan sunnah atau al-hadis. Yang ketiga berdasarkan ijma' ulama. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah memang salah satu landasan bagi umat Islam mengenai tentang hukum-hukum jual beli. Di situ dijelaskan berbagai banyak ayat tentang jual beli. Dan yang kedua as-sunnah atau al-hadis. Begitupun al-hadis banyak sekali menjelaskan tentang jual beli, tata cara jual beli. Dan di zaman Rasulullah SAW pun sudah mempraktekkan tata cara jual beli yang baik dan benar. Dan yang ketiga yaitu ijma' ulama. Ijma' ulama ini adalah dasar yang terakhir sesudah Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketika kita cari di Al-Sunnah tidak ada, di Al-Quran tidak ada, maka yang terakhir adalah ijma' ulama. Dan ijma' ulama pun tidak melenceng dari dasar hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Jual beli, Allah Subhanahu wa taala membolehkan jual beli terhadap hambanya. Setiap insan sebagai makhluk sosial, selama ia masih hidup, ia pasti butuhkan makan, minum, pakaian dan sebagainya yang termasuk kebutuhan manusia. Karena jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu adalah hikmah jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Yang selanjutnya ini adalah rukun jual beli dan syarat jual beli.
Rukun jual beli terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah akad dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Dan yang kedua adalah sirah atau ijab kabul. Dan yang ketiga adalah objek akad atau barang dan harga. Yang keempat adalah kedua belah pihak sama-sama ridha. Yang terakhir ini adalah sama-sama suka, sama-sama ridha. Baik, kita lanjut tentang syarat-syarat ijab kabul. Adalah syarat-syarat ijab kabul ini kita yang pertama, orang yang mengucapkan ijab kabul harus atas dasar ridho bukan paksaan. Dan yang kedua, ijab kabul harus sesuai dengan kesepakatan atas dasar ridho baik barangnya ataupun harganya. Dan yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan dengan satu majelis. Dan yang keempat, lafaz ijab kabul harus menunjukkan lafaz lampau, yaitu saya jual. Dan yang kelima, yaitu disyaratkan dengan dalam ijab kabul dilakukan oleh orang yang berakal. Ingat, yang kelima ini adalah orang yang berakal, yang bisa melaksanakan jual beli. Baik, jual beli memanglah banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita. Kita melihat orang ada yang di pasar, itu pasti ada pembeli dan ada penjual. Tidak mungkin tidak ada. Kesimpulannya, jual beli adalah salah satu untuk memudahkan manusia, untuk memudahkan kita semua dalam bentuk jual beli. Ada pembeli dan ada penjual dan ada pembeli. Yang penting di dalam jual beli atas ridho sesama, suka sama suka. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.